Lo tahu gak sih cerita tentang orang-orang yang dibunuh gara-gara tahu terlalu banyak, Son? Aduh. Yang pertama ada cerita tentang seorang jurnalis investigasi yang bernama Gary Webb. Dia ini bukan jurnalis biasa, Son. Dia ini bahkan pernah menang penghargaan Pulitzer, which is one of the most prestigious award untuk penulis kan. Nah, di tahun 1996, Webb ngerilis sebuah liputan investigasi yang berjudul Dark Alliance atau Aliansi Kegelapan, di mana dia ngebongkar bahwa CIA itu ternyata diam-diam mendanai kelompok pemberontak bernama Contra di Nicaragua. Dan mereka mendanai kelompok pemberontak itu dengan cara membiarkan bahkan melindungi penyelundupan kokain bertonton buat masuk ke Amerika, Son. Khususnya masuk ke pemukiman kulit hitam di Los Angeles. Gila kan? Tapi bukannya dipuji, Webb malah dihancurkan karirnya sama media-media besar. Mereka ngeluarin berita-berita yang dipakai buat menghancurkan kredibilitas dari Gary Webb, Son. Diduga-duga media-media besar ini tuh ditekan sama pemerintah. Jadi terpaksa ngelakuin ini. Akhirnya Gary pun dipecat dan jatuh miskin, Son. Dan di tahun 2004, Gary Webb ini ditemukan tewas di rumahnya dengan 2 luka tembakan di kepala, Son. Ia pun dinyatakan bunuh. Walaupun nggak tahu ya gimana gitu caranya kok orang bisa nembak palanya sendiri sampai 2 kali gitu. Kuat sekali jurnalis ini gitu kan. Ini orang biasa apa soldier boy ini sana nih, ya kan? Terus yang selanjutnya ada Dorothy Kilgallen. Nah, kalau yang ini tuh bukan jurnalis investigasi kayak si Gary ya. Jadi Dorothy ini itu adalah seorang jurnalis gosip, Son. Tapi dia terkenal banget dulu. Dan dia punya satu obsesi, yaitu mencari tahu kebenaran di balik penembakan dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Seperti kebanyakan dari kita yang pernah ngikutin cerita JFK, Dorothy ini nggak percaya kalau Lee Harvey Oswald, si pembunuh dari JFK ini itu bergerak sendiri. Nah, karena dia terkenal, dia berhasil jadi satu-satunya jurnalis di dunia yang dapat akses wawancara 4 mata sama Jack Ruby, Son. Yaitu orang yang Lee Harvey Oswald di kantor polisi. Setelah wawancara rahasia itu berlangsung, Dorothy bilang ke teman-temannya kalau gue akan ngebongkar kasus JFK ini. Pokoknya sampai meledak ke publik. Kemudian dia menyimpan semua hasil wawancara itu di sebuah map khusus gitu, Son. Tepat sebelum dia merilis tulisan investigasinya, pada bulan November tahun 1965, Dorothy ditemukan tewas di tempat tidurnya, Son. Dan akhirnya divonis meninggal karena overdosis alkohol dan obat tidur. Yang jadi masalah nih, Son, nih, Dorothy ini tuh tidak ditemukan mati di kasurnya sendiri, Son. Melainkan dia ditemukan mati di kamar tidur cadangan yang gak pernah dia pakai. Kayak asal digeletakin berarti ya. Iya, kok ya. di kasur sini, kok di kamar cadangan gitu kan. Dan yang paling penting nih, Son, map yang berisi catatan wawancara antara Dorothy dan Jack beserta seluruh dokumen investigasi JFK yang dibuat sama si Dorothy itu lenyap, Son. Dan tidak pernah bisa ditemukan bahkan sampai hari ini. Yang selanjutnya ada cerita dari Danny Casolaro, yang lagi-lagi adalah seorang jurnalis yang di awal tahun 90-an lagi menginvestigasi sebuah konspirasi yang dia sebut sebagai The Octopus atau Sang Gurita. Jadi si Casolaro ini itu nemuin adanya benang merah antara pencurian software pelacak rahasia yang bernama Promise yang dibuat oleh Departemen Ketahanan Amerika Serikat dengan skandal Iran Contra dan jatuhnya bank raksasa bernama BCCI, dan juga ada hubungannya dengan jaringan